bersama cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cucu sebenarnya sangat ingin untuk live YouTube seperti yang pernah cucu lakukan beberapa waktu yang lalu ya, cuma karena keterbatasan waktu jadi cucu tidak bisa live, dan untuk mengatasi hal itu cucu coba untuk merekam atau tapping saja ya, tentang beberapa hal yang ingin cucu sampaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini cucu ingin menginformasikan tentang suatu pokok bahasan, yaitu tentang sejarah kanonisasi kitab suci ya, dimana kita akan melihat bagaimana proses input kanonisasi kitab suci itu. Nah, ada buku bagus yang ingin cucu sharingkan kepada saudara sekalian, yaitu buku berjudul Menguak Injil-Injil Rahasia yang ditulis oleh Desi Ramadhani SC, yang buku itu diterbitkan oleh penerbit Kanisius Yogyakarta ya. Nah, pada bagian-bagian akhir dari buku ini diulas juga tentang sejarah kanonisasi, proses kanonisasi, dan akan kita lihat sesaat lagi. Ya, ini sudah di hadapan saudara-saudara sekalian pada halaman 178, diawali dengan kanon Muratori. Mari kita lihat ini ya, sudah cucu perbesar ya. Nama Muratori ini diberikan karena teks yang memuat daftar kitab tersebut ditemukan oleh Ludovico Antonio Muratori, seorang ahli sejarah berkebangsaan Italia. Teks tersebut diduga sebagai tulisan dari akhir abad kedua Masehi, dan bahasa Latin yang digunakan dalam teks ini sangat kasar dengan banyak kesalahan tulis. Ini mungkin bisa menjadi contoh jelas tentang kecerobohan penulis pada masa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, teks tersebut terdiri dari 85 baris. Ada 4 Injil yang diakui, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian pada bagian penyebutan Injil Yohanes diberi penjelasan bahwa ada tulisan lain yang dikenal sebagai surat Yohanes. Juga dicantumkan tulisan lain yang dibuat oleh Lukas yang disebut sebagai kisah para rasul. Sebanyak 13 surat yang disebut sebagai surat Paulus kemudian diurutkan: Korintus 1 dan 2, Efesus, Filipi, Kolose, Galatia, Tesalonika 1 dan 2, Roma, kepada Filemon, Titus, Timotius 1 dan 2. Kanon Muratori juga secara eksplisit menyebut adanya surat-surat Paulus, ada surat-surat yang menggunakan nama Paulus sebagai penulisnya. Pada saat itu sudah dinyatakan sesat. Nah, kedua surat sesat tersebut adalah surat Paulus kepada jemaat di Laodikia dan kepada jemaat di Alexandria. Kemudian berturut-turut disebutkan surat Yudas, surat Yohanes. Secara eksplisit disebut bahwa ada 2 surat Yohanes. Kebijaksanaan Salomo tidak jelas mengapa kitab ini masuk dalam daftar ya. Kemudian kita bergeser. Kanon ini juga secara eksplisit, maaf ada iklan, secara eksplisit menyebut beberapa tulisan yang dinyatakan sesat karena ditulis oleh para pemimpin yang sudah dinyatakan sesat. Tulisan-tulisan sesat yang ditulis itu ditulis oleh Arsinous, Valentinus, Miltiades, Marcion dalam bentuk kitab Mazmur, Basilides, serta Montanus dan para pengikutnya. Dari daftar kanon Muratori ini perlu kita perhatikan bahwa ada beberapa tulisan yang tidak dicantumkan. Tulisan-tulisan itu mungkin
tidak dikenal oleh penulis daftar tersebut. Yang dimaksud di sini adalah surat Petrus 1 dan 2, surat Yakobus dan surat Ibrani. Seperti itu saudara-saudara tentang kanon Muratori ya. Nah, proses berikutnya adalah kanon Codex Claromontanus. Codex Claromontanus adalah sebuah dokumen yang berasal dari abad ke-6. Di dalamnya termuat sebuah manuskrip surat-surat Paulus dalam bahasa Yunani dan Latin. Entah bagaimana seseorang menyisipkan di bagian antara surat kepada Filemon dan surat kepada orang Ibrani sebuah daftar dalam bahasa Latin yang mengurutkan buku-buku dalam kitab suci. Sesudah daftar buku-buku Perjanjian Lama, ditemukan pula daftar buku-buku Perjanjian Baru. Pada umumnya dipahami bahwa daftar tersebut merupakan salinan atas sebuah daftar bahasa Yunani yang berasal dari wilayah Alexandria pada sekitar tahun 300. Nah, cara penulisannya pun unik. Sesudah setiap buku ditemukan penjelasan tentang panjangnya buku tersebut menurut ukuran baris. Di samping itu, penulis juga memberikan tanda garis hubung panjang pada bagian sebelum buku-buku tertentu untuk memperlihatkan bahwa buku-buku tersebut masih diperdebatkan atau diragukan kewibawaannya sebagai tulisan suci. Mengenai keempat Injil yang sama sekali sudah tidak diperdebatkan itu, kita mendapat informasi demikian. Matius 2600 baris, Yohanes 2000 baris, Markus 1600 baris, dan Lukas 2900 baris. Sedangkan buku-buku yang dipertanyakan adalah surat Barnabas 850 baris, surat Gembala, maksudnya Gembala Hermas 4000 baris, Kisah Paulus 3560 baris, Wahyu Petrus 270 baris. Nah, setelah itu kita bergeser ke kanon Eusebius. Eusebius, ia dilahirkan pada sekitar tahun 260 Masehi dan menjadi uskup Kaisarea sebelum 315 Masehi dan wafat sekitar tahun 340 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Historia Ecclesiae, artinya sejarah gereja, yang ditulisnya selama pertama abad keempat Masehi. Demikian dikatakan Eusebius. Pada titik ini tampaknya pantas untuk merangkum tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang telah disebut. Tempat pertama harus diberikan kepada keempat tulisan kudus Injil yang diikuti oleh buku Kisah Para Rasul. Setelah ini harus diakui surat-surat Paulus. Urutan berikutnya adalah surat Yohanes yang terdahulu yang masih ada, dan demikian juga surat Petrus harus diakui. Sesudah ini harus ditempatkan, bila memang dianggap sungguh-sungguh benar, Wahyu Yohanes. Tentang hal ini kami akan memberi pendapat-pendapat yang berbeda-beda pada waktu yang tepat. Dengan demikian, inilah yang harus digolongkan sebagai buku-buku yang sudah diakui. Nah, saudara-saudara, bila dihitung, daftar tersebut memuat 22 buku. Keempat Injil sudah tidak dipermasalahkan lagi. Ke dalam kelompok surat-surat Paulus dimasukkan juga surat kepada orang Ibrani. Dengan demikian terdapat 14 surat, masing-masing 2 surat kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Tesalonika, dan kepada Timotius, dan masing-masing 1 surat kepada jemaat di Roma, Efesus, Filipi, Kolose, Galatia, dan masing-masing 1 surat kepada Filemon dan kepada Titus. Akhirnya 1 surat kepada orang Ibrani. Selain itu, terlihat pula bahwa pada masa itu masih ada sedikit pertanyaan seputar Wahyu Yohanes. Meskipun Eusebius sendiri sudah secara berhati-hati memasukkannya dalam daftar dan menggolongkannya sebagai bagian dari buku-buku yang sudah diakui.
Lebih lanjut, Eusebius menggolongkan beberapa buku sebagai tulisan-tulisan yang sudah dikenal luas, saudara-saudara. Nah, tetapi pada masa itu masih diperdebatkan. Buku-buku yang dimaksud di sini adalah surat Yakobus, surat Yudas, surat kedua Petrus, surat kedua dan ketiga Yohanes. Kita bisa melihat di sini bahwa dalam perjalanan selanjutnya, buku-buku tersebut akhirnya masuk menjadi bagian kanon resmi Perjanjian Baru. Bagian selanjutnya memuat daftar buku-buku yang pada masa Eusebius sudah ditolak sebagai tulisan-tulisan suci. Ini berarti bahwa tulisan-tulisan yang terkandung di dalamnya tidak sepenuhnya sesat, tetapi tidak juga diyakini sebagai tulisan suci yang harus menjadi bagian dari kitab suci gereja awal. Dalam kategori ini kita melihat buku-buku berikut ini: Kisah Paulus, Gembala Hermas, Wahyu Petrus, Surat Barnabas, Ajaran para Rasul atau Didache, Injil orang Ibrani. Selain itu juga Eusebius mengulang kembali kebingungan pada masa itu seputar Wahyu Yohanes. Nah, dalam bagian akhir Eusebius dengan jelas membuat pernyataan tentang buku-buku pada masa itu sudah dinyatakan sesat. Bagi Eusebius, buku-buku ini lebih berbahaya daripada buku-buku yang ditolak. Buku-buku sesat ini bisa sangat membahayakan karena memakai nama-nama para rasul di dalamnya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Eusebius sendiri. Nah, Eusebius mengatakan, "Dan ini telah kami lakukan supaya kami bisa mengetahui baik tulisan-tulisan yang sama tersebut maupun tulisan-tulisan lain yang telah diperkenalkan oleh para heretik dengan menggunakan nama para rasul. Di dalamnya termasuk antara lain buku-buku seperti Injil Petrus, Injil Thomas, Injil Matias, dan bahkan beberapa Injil lain di samping Injil-Injil tersebut, dan kisah Andreas dan Yohanes dan para rasul yang lain. Tidak ada seorang pun yang menjadi penulis gerejawi dalam tulisan-tulisannya akan menganggap tepat untuk merujuk pada salah satu dari tulisan-tulisan tersebut. Lebih lagi, ciri gaya tulisan-tulisan ini sangat berbeda dari cara pemakaian para rasul sendiri, dan pikiran serta maksud dari isi tulisan-tulisan tersebut sepenuhnya berada di luar keselarasan dengan ortodoksi yang benar, dan secara jelas menunjukkan bahwa tulisan-tulisan itu adalah upaya-upaya pemalsuan yang dilakukan oleh para heretik. Karena alasan ini, tulisan-tulisan itu bahkan tidak bisa hanya digolongkan sebagai tulisan yang ditolak, melainkan harus disingkirkan karena sungguh-sungguh tidak masuk akal dan sama sekali tidak menunjukkan kesalehan iman. Nah, saudara-saudara, ada yang ingin cucu tekankan pada kutipan dari Eusebius ini, di mana beliau mengatakan, nah ini, tidak ada seorang pun yang menjadi penulis gerejawi dalam tulisan-tulisannya akan menganggap tepat untuk merujuk pada salah satu dari tulisan-tulisan tersebut. Ini maksudnya apa, saudara-saudara? Ini adalah maksudnya Eusebius yang adalah sejarawan gereja, dia menekankan tentang rantai apostolik gereja. Rantai apostolik adalah penerusan ajaran-ajaran yang benar secara turun-temurun dari guru ke murid secara tidak terputus. Inilah yang menjadi dasar pegangan bagi gereja untuk menentukan mana tulisan yang berwibawa dan mana yang bukan. Inilah filter yang dipegang oleh gereja untuk menentukan mana tulisan yang benar dan mana tulisan yang sesat, saudara-saudara. Inilah cermin yang digunakan oleh gereja untuk merefleksikan kembali mana bacaan yang benar dan mana bacaan yang sesat. Seperti itu. Jadi cucu ingin kita menyadari bahwa fungsi dari rantai apostolik ini seperti ini, ya saudara-saudara. Tanpa rantai apostolik ini kita tidak bisa mengetahui mana ini tulisan yang benar, mana yang bukan.
Karena kita tidak memiliki parameternya, saudara-saudara. Itulah kebenaran sejati dalam gereja, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada beberapa hal yang dilihat oleh Eusebius. Pertama, tulisan-tulisan yang memakai nama para rasul itu sangat berbeda ditinjau dari segi gaya tulisan dan isinya. Kita sudah melihat banyak contoh dalam bab-bab terdahulu dalam buku ini, maksudnya tentang tulisan-tulisan sesat itu ya. Kedua, tulisan-tulisan ini memang dimaksud untuk menantang ajaran resmi yang sudah berakar pada masa itu. Dengan kata lain, Eusebius mengatakan bahwa tulisan-tulisan apokrif tersebut bertujuan untuk menggantikan ajaran resmi yang sudah dipegang dan diyakini jemaat gereja awal. Ketiga, kesetiaan seorang penulis gerejawi pada ajaran resmi dan benar yang telah diteruskan oleh para rasul, yakni artinya rantai apostolik, akan terlihat dari ketegasan penolakannya terhadap tulisan-tulisan hasil pemalsuan para heretik tersebut. Artinya, seorang penulis gerejawi bisa dinilai sebagai penulis heretik bila merujuk pada tulisan-tulisan sesat tersebut seolah-olah sebagai pendukung bagi keyakinan iman. Eusebius mungkin mewakili banyak pihak yang memiliki keyakinan serupa pada abad keempat. Oke, saudara-saudara, kali ini kita masuk ke kanon Santo Hieronymus. Sedikit penjelasan singkat. Santo Hieronymus dilahirkan di wilayah Dalmatia pada tahun 346 Masehi. Pada usia 12 tahun ia pergi ke Roma untuk belajar bahasa Yunani dan Latin, kemudian retorika dan filsafat dari seorang guru yang bernama Aelius Donatus. Setelah dibaptis pada usia 19 tahun, ia melanjutkan hidupnya dengan berpindah-pindah. Ia pergi ke wilayah Galia maksudnya, yang sekarang berada dalam wilayah Prancis, untuk menjalani hidup penuh dengan mati raga dan olah tapa asketik di padang gurun dekat Kalkis. Pada tahun 373 Masehi, ia menderita sakit parah, dan sesudah ia membaktikan hidupnya bagi pendalaman kitab suci, ia ditabiskan di Antioquia pada tahun 379 Masehi. Tahun-tahun terakhirnya, yaitu 386 sampai 420 Masehi, dihabiskannya di Bethlehem. Sumbangan Hieronymus adalah revisi kitab suci dalam terjemahan bahasa Latin yang sekarang dikenal sebagai Vulgata. Versi kitab suci Perjanjian Baru bahasa Latin yang disiapkan oleh Hieronymus ini dipersembahkan kepada Paus Damasus I pada tahun 384. Buku-buku yang termuat dalam Vulgata itu adalah buku-buku yang sama juga yang digunakan sekarang sebagai buku-buku Perjanjian Baru. Versi inilah yang kemudian segera menjadi versi yang diterima secara luas di wilayah Barat. Meskipun demikian, di beberapa kesempatan Hieronymus masih mencatat pula tentang 7 buku yang masih diragukan. Ketujuh buku tersebut adalah surat Yakobus, surat Yudas, surat kedua dan ketiga Yohanes, surat kedua Petrus, surat kepada orang Ibrani, dan Wahyu Yohanes. Kita tahu sekarang bahwa ketujuh buku yang diragukan oleh Hieronymus ini akhirnya tetap menjadi bagian dari kanon resmi Perjanjian Baru sampai hari ini. Nah, selain Santo Hieronymus ada juga kanon Santo Agustinus. Agustinus dilahirkan di Tagaste, Numidia pada tahun 354 Masehi. Ayahnya seorang kafir, sedangkan ibunya adalah seorang Kristen yang sangat saleh. Selama masa mudanya ia menjalani hidup yang tidak bermoral. Di kemudian hari ia berjumpa dengan Ambrosius, uskup di Milano. Ketika itu, perjumpaan itu membawa Agustinus pada pengalaman pertobatan. Demikianlah Agustinus akhirnya dibaptis oleh Ambrosius pada tahun 387 Masehi. Sesudah itu ia kembali ke Afrika dan menjadi pembela dan pewarta iman Kristiani yang tangguh. Di kemudian hari ia menjadi uskup di Hippo.
Hippo ini kalau tidak salah wilayah Hippo Kartago itu wilayah Libya ya, seperti itu saudara. Nah dalam karyanya yang berjudul De Doctrina Christiana, artinya mengenai doktrin Kristiani, diselesaikan pada tahun 426 Masehi. Ia membuat daftar buku-buku perjanjian baru. Buku-buku tersebut adalah buku-buku yang sama yang sekarang juga kita miliki dalam perjanjian baru. Agustinus juga memberikan kriteria pilihan yang sebaiknya juga senantiasa diikuti oleh setiap orang Kristiani yang setia pada gereja universal. Menurut Agustinus, setiap orang Kristiani akan berpegang teguh pada ukuran dalam kitab suci kanonik, sehingga ia akan lebih memilih apa yang telah diterima oleh seluruh gereja-gereja Katolik atau universal daripada apa yang masih belum diterima oleh beberapa pihak. Di antara apa yang belum diterima oleh semua pihak, sekali lagi, biarlah ia lebih memilih apa yang telah diterima oleh jemaat-jemaat yang lebih besar dan lebih kokoh daripada apa yang diterima oleh jemaat-jemaat yang lebih kecil dan lebih lemah wibawanya. Meskipun tidak sama sekali menutup perdebatan, Agustinus berjasa besar dalam proses tersebut. Ia berkali-kali memperjuangkan status kanonik hanya untuk 27 buku dalam perjanjian baru, tidak lebih, tidak kurang. Inilah yang juga akhirnya kita miliki dalam kanon perjanjian baru kita sekarang. Serangkaian sinode akhirnya berperan untuk merangkum proses ini. Nah, saudara-saudara, ada juga kanon Kartago. Nah, kanon Kartago ini bisa kita lihat pada tahun 393 Masehi diadakan sinode di Hippo, Afrika Utara. Nah, sinode tersebut sebenarnya adalah sinode pertama yang menerima kanon perjanjian baru sebagaimana yang kita miliki sekarang. Namun demikian, sungguh disayangkan bahwa dokumen-dokumen hasil sinode tersebut telah hilang dalam perjalanan waktu. Kita bisa menemukan sedikit rangkuman tentang keputusan sinode Hippo tersebut melalui dokumen hasil sinode Kartago yang diadakan pada tahun 397 Masehi. Demikian ditegaskan. Di samping kitab suci kanonik, tidak ada satupun yang boleh dibaca di dalam gereja sebagai kitab suci ilahi. Buku-buku perjanjian baru adalah Injil, ada 4 buku, Kisah Para Rasul 1 buku, Surat Paulus ada 13 dari pengarang yang sama, kepada orang Ibrani ada 1, dari Petrus ada 2 dari Yohanes Rasul, 3 dari Yakobus 1, dari Yudas 1, Wahyu Yohanes. Nah, mengenai penegasan kanon ini, gereja di seberang lautan juga akan diajak berkonsultasi. Maksudnya gereja di seberang lautan adalah Roma, saudara-saudara. Pada peringatan-peringatan para martir, kisah-kisah mereka juga akan dibacakan. Nah, saudara-saudara, keputusan sinode ini semakin menegaskan bahwa semua tulisan lain di luar kanon adalah tulisan yang tidak boleh dibaca sebagai tulisan iman di dalam gereja Katolik universal. Orang Kristiani yang masih setia pada gereja tidak diperkenankan untuk mendasarkan iman pada tulisan-tulisan apokrif sebagaimana telah kita lihat isinya dalam bab-bab terdahulu buku ini. Nah, saudara-saudara, Cucu mau memberikan penekanan sedikit ya. Sinode Kartago atau Konsili Kartago ini adalah Konsili Hippo Kartago ini adalah konsili lokal ya, di mana mereka wilayah-wilayah itu adalah masuk dalam yurisdiksi Barat, gereja Barat atau Latin ya, saudara-saudara. Tapi dari hasil sinode lokal ini kemudian disahkan, dari hasil sinode lokal di Barat ini kemudian menjadi acuan oleh gereja universal tentang kanon perjanjian baru. Silakan dicek, mungkin teman-teman ortodoks bisa mengecek bagaimana mereka mendasarkan pilihan-pilihan buku atau kitab
Perjanjian Baru. Apakah mereka mendasarkan diri pada sinode lokal Barat atau tidak, begitu saudara-saudara? Nah, yang ingin Cucu katakan di sini adalah kita memiliki bukti sejarah bahwa apa yang terjadi apa yang diakui oleh Gereja Universal itu tidak harus melulu berdasarkan konsili ekumenis semata, tapi ada juga sejarah seperti ini, konsili lokal, tapi kemudian diakui oleh Paus dan kemudian menjadi pegangan oleh Gereja Universal. Silakan saudara-saudara. Hal ini juga sekaligus membantah klaim dari teman-teman ortodoks perihal Filoke, di mana mereka salah satu argumen dari teman-teman ortodoks timur khususnya, mereka mengatakan bahwa sebuah pegangan itu harus berdasarkan konsili ekumenis. Padahal ini sejarah membuktikan konsili lokal pun menjadi pegangan bagi Gereja Universal. Seperti itu saudara-saudara. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, perkembangan selanjutnya, apakah dengan demikian perdebatan sama sekali berakhir dan semua pihak begitu saja menerima keputusan sinode ini? Ternyata tidak juga ya. Untuk beberapa waktu masih beredar surat Paulus kepada jemaat Laodikia. Demikianlah misalnya konsili di Florence yang pada tahun 1439 sampai 1443, atau berarti sudah lebih dari 1000 tahun kemudian, masih perlu menegaskan bahwa hanya ada 14 surat yang ditulis oleh Paulus, termasuk di dalamnya surat kepada orang Ibrani. Dalam waktu-waktu selanjutnya muncul perdebatan tentang status surat orang Ibrani ini. Sekarang pada umumnya dipahami bahwa surat kepada orang Ibrani, meskipun tetap diakui sebagai tulisan suci yang termuat dalam kanon Perjanjian Baru, bukan ditulis oleh Paulus. Nah, saudara, Martin Luther dalam terjemahan bahasa Jerman yang disiapkannya, yaitu pada September 1522, menyajikan buku-buku Perjanjian Baru dalam urutan dari Injil Matius sampai surat ketiga Yohanes. Luther meragukan status kanonik 4 buku yang disajikan di bagian akhir terjemahan Jerman ini. Keempat buku tersebut adalah surat kepada orang Ibrani, surat Yakobus, surat Yudas, dan Wahyu Yohanes. Luther bukan satu-satunya tokoh penting yang secara terbuka menyerahkan keraguannya atas status kanonik beberapa buku yang sudah dinyatakan dalam Sinode Kartago sebagai bagian resmi Perjanjian Baru. Kardinal Cayetan Jacob Thomas de Vio yang masa hidupnya 1469 sampai 1534 meragukan status kanonik surat Yakobus, surat Yudas, surat kedua dan ketiga Yohanes. Lalu ada Erasmus dari Rotterdam yang wafat pada 1536 meragukan bahwa Yakobus Rasul adalah penulis surat Yakobus. Ia juga meragukan status kanonik surat kedua Petrus, surat kedua dan ketiga Yohanes, dan surat Yakobus sendiri. Nah, dalam situasi seperti itulah Konsili Trento diadakan atas prakarsa Paus ketiga. Sesi pertama konsili tersebut diadakan pada tanggal 13 Desember 1545. Pada sesi tanggal 12 Februari 1546, perhatian khusus diberikan pada persoalan tentang kitab suci dan tradisi. Banyak perdebatan muncul. Tidak ada kesepakatan mengenai perlu tidaknya diadakan beberapa pembedaan terhadap buku-buku dalam kitab suci. Beberapa mengusulkan agar dibuat pembedaan antara buku-buku kanonik dan buku-buku apokrif. Beberapa yang lain mengusulkan adanya pembedaan menjadi 3 kategori: buku-buku yang diakui dan diterima, buku-buku yang diperdebatkan tapi akhirnya diterima dalam Perjanjian Baru, dan buku-buku apokrif Perjanjian Lama. Akhirnya dihasilkan sebuah dekret De Canonicis Scripturis, atau tentang kitab-kitab suci kanonik. Dekret itu akhirnya diresmikan berdasarkan mayoritas dari hasil voting pada tanggal 8 April 1546. Hasilnya 24 suara mendukung,
15 suara menentang dan 16 suara tidak memberikan suara atau abstain. Mengapa dekret itu begitu penting? Di sini dijelaskan untuk pertama kalinya dalam sejarah Gereja Universal, ketegasan sikap terhadap buku-buku kanonik kitab suci dirumuskan dalam kerangka kesetiaan kepada iman Gereja Universal. Demikian ditegaskan. Namun demikian, apabila seseorang tidak menerima buku-buku ini dalam keseluruhannya beserta seluruh bagian-bagiannya, sebagaimana telah menjadi kebiasaan untuk membacanya di dalam Gereja Katolik dan termuat dalam edisi kuno bahasa-bahasa Latin Vulgata sebagai suci dan kanonik, dan secara sadar dan sengaja menolak tradisi-tradisi yang tadi disebutkan, orang ini akan terkena anatema. Dalam perkembangan Gereja Katolik Roma pada tanggal 18 November 1965, dalam rumusan konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi, De Verbum atau Sabda Allah, Konsili Vatikan II menegaskan kembali apa yang sudah ditegaskan oleh Konsili Trento ini mengenai jumlah Injil kanonik yang hanya 4 itu. Ditegaskan demikian dalam De Verbum nomor 18. Selalu dan di mana-mana gereja mempertahankan dan tetap berpandangan bahwa keempat Injil berasal dari para rasul, sebab apa yang atas perintah Kristus diwartakan oleh para rasul, kemudian dengan ilham Roh Ilahi diteruskan secara tertulis kepada kita oleh mereka dan orang-orang kerasulan sebagai dasar iman, yaitu Injil dalam keempat bentuknya menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudara-saudara, dengan pernyataan-pernyataan tegas semacam itu, kita bisa melihat bahwa status tulisan-tulisan non-kanonik semakin dipertegas pula sebagai tulisan-tulisan yang tidak memiliki wibawa sebagai tulisan suci. Nah, saudara, demikianlah rangkaian sejarah bagaimana gereja memainkan peran yang penting untuk menjadi kurator mana buku-buku yang berwibawa dan mana yang tidak. Karena pada saat itu tersebar berbagai macam tulisan sehingga perlu dikurasi oleh gereja. Cara mengurasinya yaitu menggunakan parameter adalah ajaran apostolik yang diturunkan secara terus-menerus, tidak terputus. Itulah yang menjadi pegangan atau cermin gereja. Jadi cucu ingin menekankan di sini bahwa tidak ada itu statement yang mengatakan bahwa kebenaran itu akan menampakkan kebenaran dengan sendirinya. Tidak ada. Kebenaran itu akan nampak melalui kegiatan-kegiatan manusia untuk melakukan filterisasi, mengkompilasi, menggunakan ajaran tradisi perasul secara apostolik itu sebagai filter. Itu harus ada upaya dari manusia dalam kesatuan dengan gereja dan atas bimbingan Roh Kudus. Seperti itu cara kerja mekanismenya, saudara-saudara. Tidak ada itu bilang kebenaran akan menampakkan kebenaran dengan sendirinya. Sampai kapan kalau tidak ada upaya dari manusia untuk khususnya upaya dari manusia dan khususnya dalam kesatuan dengan gereja untuk menampilkan kebenaran itu berdasarkan parameter ajaran apostolik, ya. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi semoga sedikit ulasan dari cucu ini bisa menambah pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kanonisasi kitab suci, dan kita dengan rendah hati untuk belajar sejarah, untuk menilai mana yang benar dan mana yang kurang tepat atau kurang benar, saudara. Baiklah, cucu sudah berbicara berbusa-busa. Mohon maaf. Jangan lupa untuk meninggalkan komen di bawah, ya, saudara-saudara.
bagi yang merasa terberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan share juga. Terima kasih saudara-saudara. Cucu pamit undur diri. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Salam.